إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال الإمام إشهاد وصل بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين وعليك ألا تنقل قدميك إلا إلى خير أو في حاجة فإذا مشيت فلا تستعجل ولا تختال في مشيتك ولا تتبختر فتسقط بذلك من عين الله ولا تكره أن يمشى أمامك ولا تحب أن يطأ عقبك ويمشى خلفك فإن ذلك من أخلاق المتكبرين ولا تكثر الالتفات وأنت تمشي ولا تقف في طريقك لمجرد الفضول. Kembali kepada pembahasan kita tentang adab-adab Nabi Muhammad SAW yang itu menjadikan sebagai suri tauladan untuk kita. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada pribadi Rasulullah untuk kalian suri tauladan yang baik. Di sini dalam ayat tersebut menjelaskan hal-hal yang bukan ibadah. Contoh cara jalan, cara duduk, makannya, minumnya. Itu kalau dari Nabi menjadi ibadah untuk kita. Di hal-hal yang bersifat biasa, kebiasaan. Kalau sudah itu muncul dari Nabi, maka untuk umatnya menjadi sesuatu yang sunnah. Walaupun tidak ada perintah khusus di dalam kita harus menjalankannya. Karena cukup dengan ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat untuk kalian pada Rasulullah. Apa itu? Apapun. Pakaiannya, ya, cara makannya, cara minumnya, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kenapa? Karena Nabi SAW itu diutus oleh Allah untuk tasyri', memberi syariat. Sehingga tidak cuma ucapan, tapi perbuatan beliau juga masuk kategori sunnah. Di antaranya dalam adab kita berjalan, ya, adab berjalan. Wa alaika, dan harus bagi engkau alla tanqula qadamaik illa ila khair aw fi hajah. Jangan engkau melangkahkan kakimu kecuali kepada kebaikan atau karena ada hajat, baik itu duniawi atau ukhrawi. Di sini menjelaskan harus ada niat. Jalan itu harus ada niat. Keluar dari rumah itu harus ada niat. Niatnya apa? Kalau niatnya baik, kerjakan. Kalau tidak ada niat, tidak usah keluar. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung niatnya. Perbuatan itu enggak harus ibadah. Yang non-ibadah pun tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apapun balasan daripada niatnya. Niat buruk, walaupun amalnya kelihatan baik, maka balasannya adalah dosa.
balasannya adalah dosa. Tapi jangan dibalik ya. Ustaz, saya amal buruk nih, tapi niat baik, apa dapat pahala? Tidak. Orang mencuri dengan niat untuk bagi-bagi kepada fuqara masakin tidak bisa ditolerir. Tetap hukumnya haram. Mendengarkan temannya yang ghibah dengan niat untuk menjaga perasaannya, biar dia nggak sakit hati, saya ikut mendengar Ustaz, itu tetap hukumnya dosa. Niatnya baik, biar gak nyakitin hati teman, karena dia sedang ghibah orang, ya saya dengarkan aja. Ini tidak bisa menjadi amal buruk itu jadi baik. Ya. Kenapa demikian? Dikarenakan sesuatu yang buruk diniatkan apapun tetap buruk. Adapun yang bisa dirubah menjadi pahala dengan sebab niat, itu adalah amal soleh dan amal yang mubah. Amal mubah kalau diniatkan dengan niat-niat yang baik maka menjadi berpahala. Al-Imam Ibn Rusdan dalam subhatnya mengatakan, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Tetapi jika orang yang makan itu dia niatkan agar kuat ibadah, makan dengan niat kuat ibadah, olahraga dengan niat biar sehat, bisa 5 waktu berjamaah, bisa berbuat taat, maka lahu ma qad nawa, dia mendapat pahala sesuai yang dia niatkan. Amal mubah diniatkan ketaatan maka mendapat pahala. Kemudian wa idza masyaita fala tasta'jil, kalau engkau berjalan jangan tergesa-gesa. Wala takhdal fi mishyatik wala tadabakhtar, jangan engkau sombong di dalam cara jalanmu dan jangan bermegah-megahan dalam jalan. Di antara nasihat Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada putranya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau wahai anakku berjalan di atas bumi Allah ini dalam keadaan sombong. Artinya apa? Model jalannya ini kayak jalan orang yang terlalu gagah, itu enggak boleh. Ya. Jalan yang terlalu tawadhu enggak boleh juga, nunduk aja, dinabrak repot. Tawadhu hahuna, tawadhu itu di sini. Tawadhu itu di sini. Kadang ada orang masuk masjid ini, cuman hatinya, oh ini paling utama nih. Hatinya merasa, oh saya yang paling afdal. Maka bukan tawadhu. Tawadhu itu di sini, bukan di perbuatan. Kadang-kadang ngesot dia dari masjid. Kenapa? Tawadhu. Ada kalanya orang ini termasuk figur, ya, pas acara besar, termasuk figur yang harusnya duduk di depan. Nah, dia duduk di depan. Cuman dia sengaja duduk di belakang. Kenapa? Biar nanti dikawal pas ke depannya. Nah, ngerti dia, harusnya dia tuh di depan, sudah ngerti. Cuman dia sengaja di belakang biar dikawal. Pas dikawal yang lihat banyak. Oh Masya Allah, ahli tawadhu. Ini ahli tawadhu nih. Tambah senang dia. Dia senang dibilang tawadhu padahal gak tawadhu. Jadi ciri-ciri tawadhu itu gak senang dikenal. Kalau masih senang dikenal bukan tawadhu namanya. Ya. Fatasqutu bidzalik min ainillah, sehingga dengan sebab engkau berjalan demikian jatuhlah engkau dari pandangan rahmat Allah. Wala takrah an yumsha amamuk, dan jangan ada perasaan gak senang kalau ada orang yang jalan di depan engkau. Wah, ini saya dipimpin nih, saya di belakang ini gak senang saya. Kecuali kalau depan Anda perempuan. Termasuk adab gak baik kalau kita berjalan di belakang perempuan. Dahului dia.
Adabnya Anda berjalan di depannya, siapapun perempuan itu. Adabnya Anda berjalan di depan dia, bukan di belakang dia. Tapi kalau laki-laki, maka jangan ada perasaan gak seneng kalau ada orang berjalan depan Anda. Kayak saya gak seneng dipimpin, harus saya di depan. Wala tuhib an yuta aqibuk wala tuhib au yuta aqibuk uyum syakhal. Dan jangan sampai engkau merasa senang kalau ada orang yang berjalan di belakang Anda. Merasa banyak pengikut. Oh, ini banyak pengikutnya. Senang dia. Jangan. Walaupun adab kalau berjalan dengan orang yang lebih tua, maka kita di belakang dia. Baik itu dalam tua umur atau dalam tua ilmunya atau ibadahnya. Kita di belakangnya, adabnya. Sehingga kalau orang dulu itu bilang jangan berjalan di depan orang tua pamali. Kenapa? Enggak beradab. Cuman perasaan orang tua tadi enggak boleh dia merasa senang kalau banyak yang jalan di belakangnya. Ini penting. Artinya gini. Seorang anak itu, ya, anak murid itu harus menghormati orang tua. Minimal cium tangan. Tapi jangan orang tua senang dengan dicium tangani. Jangan merasa senang ketika dicium, senang. Itu penyakit dia. Ya. Cuman bukan berarti akhirnya dia melarang anak-anaknya cium tangan dia. Kan itu soal pendidikan. Itu soal pendidikan, Pak, bukan tawadhu. Besok saya enggak mau anak-anak saya cium tangan saya karena saya merasa banyak dosa. Bukan. Termasuk kewajiban Anda didik mereka menjadi anak soleh. Termasuk ciri anak soleh kalau mereka ini berbakti, dan tanda bakti cium tangan orang tua. Jadi dilatih untuk bolak-balik. Jangan ditaruh pipi, tenggor. Jangan pakai pipi. Jangan taruh jidat. Cium. Bukan urusan sombong, urusan didik. Orang boleh, yang boleh. Bukan urusan sombong. Yang Al-Kisah dikasih ketika dua putra mahkota Raja Harun Ar-Rasyid belajar kepada beliau. Itu ditugasin apa? Suruh masang sandal. Jadi yang kakaknya masang sandal kanan, yang adik masang sandal kiri. Ini anaknya raja. Anak raja itu dididik sama beliau, ilmu itu kayak air. Tidak mengalir kecuali ke tempat yang rendah. Harus merendah dulu. Baru air itu akan masuk ke hati. Kalau sombong gak ada, air ngalir ke atas gak ada. Ini anaknya raja dilatih sampai dikasih jatah masang sandal. Tuh, anaknya raja suruh masang sandal. Tapi karena abahnya orang alim juga, Raja Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah yang alim, sehingga ngerti bahwasanya masa pendidikan itu harus tawadhu. Dilatih untuk tunduk. Bukan karena sombong, ya, untuk melatih. Ya, itu tidak apa-apa. Asal hati bisa terjaga. Jangan sampai, berarti saya lebih utama tuh masang sandal saya. Nah, ini penting dalam hal ini. Karena di dalam tawadhu itu ada ilmunya. Tawadhu itu makin ilmu. Saya kasih contoh. Kadang-kadang ada orang tawadhu, satu masjid dicium tangan. Nah, ini kurang pas. Satu masjid dicium tanganin semua. Saya tawadhu, saya cium tangan semua yang di masjid. Salah, enggak seperti itu. Tawadhu itu perlu ilmu. Bahkan ada tawadhu yang dilarang. Tawadhu itu ada yang dilarang. Kepada siapa? Dalam hadis Nabi bersabda, "Man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinah, faqad dhahaba thulutsa dinihi." Barang siapa yang merendahkan diri, tawadhu kepada orang kaya karena kayanya. Coba fakir enggak tawadhu lagi, maka telah hilang 2/3 agama.
sama dengan penjabat karena jabatannya. Pas naik jabatan langsung cium tangan. Lengser gak dicium lagi. Oh ini lain, ini Pak Bupati nih. Dulu saya nggak cium tangan karena teman saya sekarang bupati ya cium tangan lah. 5 tahun nggak cium tangan lagi sudah lengser. Ya seperti ini hilang 2/3 agama, hati-hati. Kenapa? Karena dia menghormati orang karena dunia. Entah itu kaya, ya. Datang sumpama orang Ustadz datang pakai sepeda ontel, nggak ada yang berdiri, sepeda Ustadz. Datang orang kaya berdiri semua. Kenapa? Oh, naik mobil berdiri. Menghormati orang kaya karena kayanya, hati-hati. Ya, menghormati orang kaya karena kayanya itu hilang 2/3 agama. Dan itu tanda dia masih cinta dunia. Coba dunianya hilang, dia nggak hormat lagi. Fa inna dzalik min akhlaqil mutakabbirin. Karena hal tersebut senang kalau ada yang jalan di belakangnya dan kurang senang kalau ada jalan di depannya. Itu termasuk akhlak orang-orang sombong. Di sini berarti urusan hati, Pak. Urusan hati. Senang kalau banyak pengikut, senang. Nah, akhlak orang-orang sombong. Wala tukthiril iltifat wa anta tamshi. Jangan banyak noleh ketika engkau jalan. Noleh kiri kanan. Kayak lagu apa itu? Naik-naik ke puncak gunung. Kiri kanan kulihat saja. Apa itu? Banyak pohon cemara. Enggak usah menoleh-noleh, lurus saja. Lurus saja. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Allah yang benar-benar, hambanya Ar-Rahman, yang mereka itu yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di bumi Allah dengan hauna. Hauna ini mutawadhi. Dalam tafsir disebutkan tidak noleh-noleh, lurus. Ya, apa tujuannya itu yang dia kejar. Dia nggak silau dengan hal-hal yang bukan tujuan dia. Kenapa? Kalau bukan urusannya, kenapa dia sibuk dengan yang bukan urusannya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya Islamnya seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Itu ciri-ciri hamba Allah yang sehingga dia nggak ada kepo hal-hal yang bukan, nggak penting itu nggak ada dia. Ya, dia lurus saja. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau dia diejek, didebat, dikritik oleh orang-orang yang jahil, qalu salama, mereka mengatakan assalamualaikum. Artinya apa? Ditinggal nggak digubris. Ditinggal itu adab orang kalau dia dikomentari. Ada pasang status nih di Facebook atau WA, ada yang komentar buruk. Adabnya kayak apa? Qalu salama, ucapkan assalamualaikum. Artinya apa? Wala wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari perbuatan orang yang bodoh. Adabnya kita melayani orang bodoh itu jangan dilayani. Terserah dia mau ngomong apa, diam aja. Kalau Anda balas, dia senang. Berarti dia diperhatikan. Itu bukan adab. Adab untuk menangani mereka itu Anda diemin aja. Nah, itu diantara adab ya. Wala taqif fi tariqik li mujarradil fudul. Jangan engkau berhenti di dalam jalanmu hanya karena fudul, ingin tahu. Ada rame-rame apa sih itu, ingin tahu. Itu tidak baik. Fudul itu tidak baik. Ya. Pengen tahu apa kejadian apa itu, pengen tahu, tidak usah. Bisa usah. Ya, rame-rame itu posyandu juga. Tidak usah fudul. Termasuk biasanya mama.
ada pengajian, semuanya fokus. Pas ada motor lewat noleh semua, ini fudu, nggak baik. Ya. Jadi kalau mau tahu yang hadir fokus apa Anda, biasanya itu yang depan noleh ke belakang. Itu yang belakang kalau noleh semua nggak ada yang fokus. Kalau dia fokus dia nggak ngurus. Mau motor lewat, mobil lewat dia nggak ngurus. Oh dia fokus. Orang fokus itu tidak tergoda oleh sekitar. Tapi kalau dengar motor dikit noleh lagi, kapan fokusnya? Yang seperti ini nggak baik. Ya. Wagana SAW di dalam hadis At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi disebutkan, dan Nabi SAW itu beliau kalau berjalan yataqalla kannama yanhattu min sabar. Nabi itu kalau berjalan itu tegap, seperti beliau turun dari tempat tinggi tempat rendah, tegap. Nabi itu kalau jalan tegap. Wa idza nudiya min wara'i waqafa wa lam yaltafit. Kalau beliau dipanggil dari arah belakang, maka beliau berdiri, enggak noleh saja, berdiri dan berbalik sak badan-badannya. Artinya enggak noleh gini, ya apa? Berbalik. Itu adabnya, ya. Bukan cuma noleh, ya ada apa? Berbalik. Berhenti dan beliau berbalik. Wa alaika idza jalasta bitahaffuz ala auratik wajlis mustaqbilan lil qiblah ala hayatil khusyu' wal wagar wala tukthirul iqtirab wat taharruk wal qiyam min majlisik. Dan harus bagi engkau jika engkau duduk untuk menjaga auratmu. Duduk jangan sampai tersingkap paha. Biasanya orang-orang di warung kopi pahanya tersingkap, ini enggak baik. Cara duduk paling afdol itu cara duduk seorang hamba. Apa itu? Tahiyat. Tahiyat awal atau tahiyat akhir. Ya, cara duduk paling baik. Cuman biasanya enggak awet ya. Silah Ustaz, ya silah enggak apa-apa. Yang makruh itu selonjor, apalagi ke arah kiblat. Termasuk kiblat kalau dalam pengajian itu ke guru, selonjor ke ustadznya, itu nggak beradab. Ya, apa namanya? Kemeng itu? Linu Ustaz semua. Ya kalau linu sabar. Ya, sabar, duduk dalam keadaan baik itu perlu kesabaran. Ya. Sehingga disebutkan Imam Rabi' itu ketika beliau berkata, aku setiap kali belajar di depan guruku Imam Syafi'i, ini sampai mau balik kertas saja pelan betul. Takut gerak suaranya mengganggu guru. Buka halaman itu pelan. Takut suara gesekan ini ganggu guru. Disebutkan para sahabat itu kalau sudah duduk depan Nabi, mereka ini duduk dengan tenang ka'anna fi ru'usimut thair. Seakan-akan ada burung di atas kepala mereka, khawatir terbang enggak gerak sama sekali. Gak gerak sama sekali, khawatir kayak ada burung di atas kepala mereka, sehingga mereka gak berani gerak. Itu adab para sahabat ya untuk kita juga. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu itu beliau di rumahnya itu penuh dengan kitab, sampai keliling, kitab itu keliling, sehingga beliau itu kalau tidur posisinya pasti tidur duduk. Bukan tidur ya, ketiduran. Jadi nggak ada tidur sengaja, ketiduran. Dan kenapa? Karena kalau beliau
telentang tidur, itu kakinya ngadep kitab, nggak beradab. Jadi beliau itu tidurnya wis model sila. Ya, bukan tidur sih, ketiduran. Karena ciri-ciri orang-orang soleh itu tidak tidur kecuali ketiduran. Ketiduran ini berarti nggak sengaja. Ya. Tiduran ini bagus. Jadi kalau di majelis jangan. Kalau di majelis jangan ketiduran. Paksakan. Saya itu kalau hadir pengajian itu, saya coba cubit ini Pak, tak cubit keras. Nangis biar nangis, tapi hilang ngantuk. Hilang ngantuk. Terus saya sentil nih hidung. Sakitnya naudzubillah Pak. Saya pengen coba itu. Ketas, sampai keluar air mata itu. Tapi enggak ngantuk. Sakit ya memang, enggak ada orang berjuang itu santai, enggak ada. Ya. Dan termasuk jihad itu belajar ilmu agama. Termasuk jihad belajar ilmu agama. Nah, kemudian wajlis mustaqbilan lil qiblah ala hayatil khusyu' wal waghar. Dan duduklah engkau menghadap kiblat. Paling afdolnya arah duduk itu kiblat. Ada dua orang murid sama-sama masuk pondoknya sama, lamanya belajar sama, tapi pas keluar manfaatnya beda. Yang satu Masya Allah manfaat ini nggak harus majelis besar, nggak harus majelis banyak, ya, tapi hidup dia bisa mewarnai dirinya dan orang sekitar. Hidup dia itu bisa mewarnai minimal keluarganya, yang mungkin jarang berjamaah jadi berjamaah, yang mungkin dulu sering keluarga nutup aurat, gara-gara dia di rumah nutup aurat semua. Ini manfaat. Ketika diperiksa-periksa, yang manfaat ini setiap belajar dia menghadap kiblat. Ya, baca kitab, baca Quran, berzikir itu ngadep kiblat. Seneng ngadep kiblat, di situ pengaruhnya. Ya, di situ pengaruhnya. Dalam ala hayatil khusyuk, dengan keadaan khusyuk wal waqar, ya, dan tawadhu. Wala tuksiril ittirab wa taharruk. Jangan banyak bergerak-gerak, ngerubah-rubah duduknya, gelisah, orang duduk gelisah. Itulah biasanya disebutkan dalam masal ya, bahwasanya orang mukmin di masjid itu seperti ikan di kolam, tenang. Orang munafik di masjid seperti burung di sangkar. Kapan keluar? Kalau kebuka langsung kabur. Gak betah dia, gak betah, lama-lama gak betah. Tapi coba di tongkrongan, di angkringan bisa sampai subuh. Tapi kalau sudah di masjid gelisah, kapan selesai? Kemudian wa iyyaka wal iktsar minal haqqi wat tamattut wat tajashshu' wat tasa'ub fi wujuhin nas. Dan hati-hati kalau engkau ketika duduk bersama orang atau lagi kumpul sama orang, jangan banyak-banyak garuk-garuk, gatel sini, gatel sana. Orang risih. Ya. Wat tamattut wat tajashshu', bersendawa itu enggak baik. Bersendawa depan orang jangan. Wat tasa'ub, atau sering menguap. Ya. Disebut oleh Nabi Muhammad SAW, al-anbiya la tatasa'ab. Para nabi itu enggak ada yang menguap. Jadi adabnya orang mau menguap tahan. Tahan aja. Jangan ditampakkan Anda nguap. Kalau memang enggak bisa, enggak kuat sudah usah, maka tutup dengan punggung telapak kiri. Adabnya. Ya. Itu fa inna tasawub minasyaiton. Karena tasawuf menguap itu dari syaitan. Kenapa? Ditandanya banyak makan, banyak minum.
Kalau dalam bahasa IPA itu terjadi pembakaran, ya. Habis makan terjadi pembakaran, baru uapnya itu naik. Uapnya itu yang bikin menguap. Wa idza akhadaka tasa'ub, sama dengan kayak meludah. Adab meludah itu pas di bawah kaki. Ya. Jangan sebelah kanan. Ya. Pas di bawah kaki, dan asar atau bekas ludah itu dihilangkan. Ludah, dahak, ya. Itu kalau Anda buang di tanah, itu hilangkan bekasnya. Karena mengganggu yang lihat. Orang yang lihat akan terganggu. Minimal dia jijik. Itu ganggu muslim kan? Jadi sunnahnya itu habis ngeludah diinjek, digosok sampai nggak ada bekasnya. Sama dengan orang yang buang ingus, ya. Itu jangan di depan orang, keras. Ya, afdolnya dia keluar ke tempat yang sekiranya nggak ada orang dengar atau apa. Karena itulah termasuk cara nata rumah yang kurang pas. Kalau WC taruh ruang tengah, tempat orang makan sampingnya WC, repot lagi. Pas makan bingung, ya apa ini. Sehingga taruh di ruang belakang. Dan diantara cara yang bagus, itu hendaknya ada kamar mandi di depan, sehingga tamu itu nggak sampai kalau ada hajat dia mengetahui isi rumah Anda. Jadi diantara adab memuliakan tamu itu sediakan kamar mandi di luar. Kamar mandi itu taruh luar, ada khusus. Jadi kalau tamu itu nyaman, nggak sampai dia ini kalau izin gak nyaman nih. Kalau izin saya ke dalam kurang nyaman, bisa jadi mungkin berantakan di dalam. Ya, kasih sediakan. Bahkan kata ulama mengatakan setiap sesuatu itu ada sedekahnya. Dan sedekahnya rumah itu adalah kamar khusus tamu. Karena tamu itu punya hak 3 hari. Jadi sediakan kamar khusus untuk tamu. Ya, walaupun tamunya mungkin jarang datang, tidak apa-apa. Ininya sediakan. Jadi kalau ada tamu, tuh kamar sudah siap. Kamar sudah siap. Itu termasuk sedekah rumah. Sedekahnya rumah di situ. Nah, kemudian wa iyyaka wa kasratud dhahik, dan hati-hati jangan banyak ketawa. Senyum boleh, senyum bagus. Senyum itu ya nggak ada keluar suara, itu bagus. Bahkan disebutkan termasuk daripada sedekah antal qau akhaka biwajhin thadiq. Ketika engkau bertemu saudaramu dalam keadaan wajahmu cerah, wajahmu sumringah, itu sedekah. Bayangkan datang merengut, ya agak sumpah sampai. Waduh, ini musibah apa lihat orang merengut kayak gini. Senyum. Ya. Memang senyum itu kadang-kadang sulit, dipaksakan. Ya. Ketawa itu nggak baik, itu keluar suara. Nabi itu kalau beliau tertawa itu paling yang tampak hanya gigi, suara jarang. Makruh kokoh itu terbahak-bahak. Cuman sekarang orang saking stresnya sampai mencari hiburan itu di tempat lawak-lawak. Ini komedi, sampai ada karcisnya. Untuk nonton komedi itu ada karcis. Bahkan di TV banyak itu acara-acara yang bikin kita ketawa terus. Kenapa? Dia nggak ada hiburan kecuali di situ. Sayang, kasihan, dia nggak punya hiburan kecuali di situ. Coba dia mengerti firman Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat Allah hati tenang. Kalau dia ngerti itu enak. Masalahnya dia nggak terlatih.
Di pondok itu, yang anak-anak baru yang sumpah, itu pasti disuruh baca Quran. Baca Quran. Kenapa? Agar dia membiasakan diri, hiburan dia dalam ibadah. Baca Quran, ayo sholat, sumpah ambil wudhu. Kenapa? Agar dibiasakan hiburan dia ketika gelisah itu ibadah. Kalau nggak bisa dari kecil nggak bisa. Dari sinilah orang tua kalau anak itu istilahnya gelisah ini, ajak ngobrol agama, ajak duduk. Ya, jangan terus-terusan dihibur dengan hiburan yang bikin dia lalai. Nanti sampai besar gitu terus. Bahkan parahnya nanti ke tempat hiburan. Tempat hiburan tanda kutip ya. Itu tempat maksiat. Kenapa? Nyari hiburan nggak ada, kecuali di situ. Padahal dengan maksiat bukan hilang, disumpahkan, tambah sumpah lagi. Karena kesialan itu muncul dari dosa. Kesialan itu muncul dari dosa. Fa innahu yumitul qalb, karena banyak ketawa bisa mematikan hati. Hati kalau sudah mati, tanda-tandanya sulit menerima nasihat. Kasih nasihat itu mental. Orang tidur masih bisa bangun kalau digerak-gerak bangun. Kalau yang mati sampai gerak-gerak pun nggak hidup-hidup. Nah, ini cara ciri-cirinya. Wa in istata'ta an taj'al dhihkaka tabassum faf'al. Kalau engkau bisa menjadikan ketawamu itu cukup dengan senyuman, maka kerjakanlah. Kalau engkau bisa menjadikan ketawamu itu cukup dengan tersenyum, maka itu lebih utama. Ya. Bahkan disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Lau alimtum ma'a'lam." Semua kalian tahu apa yang aku tahu. "La dhahiktum qalila." Niscaya kalian akan sedikit ketawa. Walam bakaitum katsira, dan kalian banyak nangis. Bagaimana bisa ketawa orang yang belum tahu nasib dia di akhirat? Ya Pak, bisa ketawa orang yang kapanpun ajal datang dia nggak ngerti. Orang itu kalau divonis mati, fulan sudah ketok palu vonis mati, itu sumpah kasih makan apapun masih malas, dia enak vonis mati. Padahal kematian itu vonis nggak divonis tetap datang. Yang harusnya dia takutnya seperti itu harusnya. Tapi kita kayak santai aja. Kayak sudah pasti surga. Kayak sudah pasti surga. Dan enggak demikian. Wala taqum min majlisik hatta taqul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan engkau berdiri dari tempat duduk, tempat engkau ngobrol, ya. Ini yang selain majelis ilmu. Majelis ilmu pun sama, tapi selain majelis ilmu lebih utama. Anda duduk di angkringan semua, nongkrong di warung kopi, atau ngobrol di kantor, di kantin. Sebelum berdiri, jangan sampai lupa baca ini. Apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ngarannya kata Nabi doa kafaratul majlis. Doa pelebur dosa-dosa atau lalai-lalai Anda di dalam majelis itu. Majelis ini bukan harus majelis zikir. Majelis itu tempat nongkrong. Majelis apa? Majelis zikir, majelis ilmu, ada majelis lahbun, majelis lalai. Ya. Saya pernah itu ada tempat angkringan, tulisannya apa namanya itu? Angkringan ghibah. Angkringan ghibah. Namanya itu angkringan di Grogol sini saya ada. Jadi sudah jelas-jelas ini tempat untuk ghibah. Ini repot. Sudah nawa itu, yang masuk situ sudah nawa itu ghibah. Itu tulisnya itu angkringan ghibah. Kaget kita. Ya Allah. Karena mungkin rata-rata yang angkringan seperti itu, yang dibahas teman, yang dibahas aib orang.
Nah, sebelum kita bubar itu baca tersebut, insya Allah dosa-dosa yang ada di majelis itu rontok dan Anda keluar tanpa bawa dosa. Mungkin ada cerita yang banyak bumbunya, ya, sehingga ada bohongnya, ada ngejek temennya, ada gini. Itu baca tadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqad warada, karena telah datang di dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, man qala dzalik, barang siapa membaca zikir tersebut, ghufira lahu, diampuni baginya, maka fi majlisihi dzalik, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang ada di majelis tersebut. Yang baca itu, ya, maka diampuni untuk dia segala dosa yang dia kerjakan di majelis itu, sehingga dia bubar dalam keadaan bersih. Ya, dia bubar dalam keadaan bersih. Wa idza aradta an-naum, jika engkau ingin tidur, ini adab tidur, fattaji' ala jambikal ayman, maka berbaringlah engkau di lambung kananmu. Lambung kanan. Mustaqbilal kiblah, dalam keadaan menghadap kiblat. Berarti bantalnya sebelah situ, ya, menghadap kiblat. Lambung sebelah kanan, bantal sebelah sana. Ta'iban min jami'id dzunub, dalam keadaan sebelum tidur itu engkau bertobat dari semua dosa. Ya, di antara adab orang mau tidur, dia bertobat. Kenapa? Karena tidur mati kecil. Tidur itu mati kecil. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mematikan jiwa ketika waktu wafatnya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah juga mematikan jiwa yang belum mati, belum masanya, fi manamiha, dalam tidurnya. Artinya kematian itu ada dua. Kematian besar ketika roh keluar, dicabut, roh besar, roh kecil. Kematian kecil ketika roh kecil dikeluarkan oleh Allah. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka roh yang ditakdirkan wafat itu sama Allah ditahan rohnya, balik lagi. Wayumsiluhu, tapi yang dimatikan sementara dilepas lagi sama Allah sampai kembali ke jasad. Sampai kapan tuh? Ila ajalin musamma, sampai ajal yang akan ditentukan. Karena itulah doa Nabi setelah bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana, alhamdulillah yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Ini doa Nabi. Artinya apa? Hakikat tidur itu mati kecil. Arti mati kecil di sini, roh Anda itu keluar dari sadar, yang kecil ya. Nafas tetap, tapi roh kecil keluar. Dari sini, roh ini kemana? Kalau dia beradab dengan adab-adab sebelum tidur, dia berwudu, dia membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, dia enggak maksiat, sebelum tidur enggak maksiat, dia membaca doa tidur, ya, dia minta maaf, memaafkan semua orang yang menzalimi dia sebelum tidur itu, maka ini roh naik dia ke alam malakut. Naik. Di situ dia ketemu para ulama-ulama, arwah thahir, arwah-arwah suci. Ketemu fulan, mungkin yang gak pernah dia ketemu karena bukan zamannya, dia bisa lihat. Kadang-kadang kalau memang nasibnya baik, dia bisa ngintip tuh Lauhul Mahfuz, bisa ngintip dia. Tapi kadang-kadang karena amaliyahnya kurang istiqomah di waktu hidup, amaliyahnya kurang istiqomah, pas balik lupa, pas balik jasad, roh ke jasad lupa. Nanti berapa waktu lagi teringat, tuh ini kayak pernah saya lihat di mana. Jadi kayak gini pernah saya lihat, tapi kapan ya? Ya waktu dia
Alam tidur itu Anda lihat. Kan di Lauhul Mahfuz itu terpampang semua kejadian selama setahun. Selama setahun itu terpampang. Dan orang yang kuat istiqomahnya, dia akan ingat. Oh, berarti ada kejadian seperti ini. Dia ngerti. Nah, cuman kadang-kadang adab syariat dia tahan itu. Dia nggak mengumbar. Dia tahan itu. Kecuali untuk orang-orang yang khusus. Oh, kamu nanti gini, jangan keluar dulu. Ngerti? Kenapa? Ngintip Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, itu faedahnya tidur. Tidur itu bisa menjadi faedah besar bagi orang yang ngerti adab tidur. Yang ngerti adab tidur bisa. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, aku mendapatkan manfaat dengan tidurku lebih besar daripada bangunku. Jadi beliau itu kalau tidur ketemu ulama fulan, baca kitabnya. Kitab yang biasanya dibaca sebulan baru khatam, itu berapa jamnya selesai sudah. Sehingga ilmu yang beliau dapat lebih banyak daripada waktu bangun. Waktu bangun perlu masa baca. Di alam tidur nggak perlu waktu. Kok bisa Ustaz? Inilah faedah tidur. Kalau tidurnya dengan adab. Karena roh itu akan naik ke alam malakut. Ya. Sehingga jangan heran kalau ada orang yang mimpi para nabi, padahal nggak pernah lihat fotonya para nabi. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Jangan heran. Dan Nabi sudah bilang itu bisa. Nabi pernah bersabda, man ro'ani fil manam, barang siapa yang melihat aku di waktu tidurnya, fasayarani fil yaqadhah, nanti dia akan melihat aku di waktu sadar. Ini bukan untuk sahabat saja, untuk kita. Kalau sahabat sudah jelas mereka sering lihat Nabi, untuk kita. Ya, jadi jangan ingkar. Kok bisa Ustaz? Padahal kita nggak pernah lihat foto Nabi. Karena yang lihat bukan mata sini, yang lihat mata sini. Dan Allah dalam surah Thaha berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak akan bohong apa yang dia lihat. Kalau mata bisa bohong, kalau mata sini nggak bisa bohong. Orang-orang kafir itu dianggap buta oleh Allah bukan karena buta sini. Sehingga Allah berfirman untuk orang-orang kafir itu, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka tidak buta mata sini, tapi mereka buta mata hati yang di hati mereka. Ini orang-orang kafir, bukan cuma kafir saja itu. Orang muslim yang tidak ngerti kebenaran itu masuk buta. Dan yang buta model gini di akhirat nanti buta. Dalam surah Maryam kalau tidak salah. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini dia buta syariat, buta akan kebenaran, nanti di akhirat dia buta juga. Dan dia akan tersesat jalan ke surga. Itu sudah bukti bahwasanya Allah sering menyebutkan melihat itu nggak harus dengan panca indera, bahkan lebih matang dengan sini. Nah, cuman kadang-kadang kita tutup mata, nggak mau membahas itu. Padahal itu hakikat. Itu di Quran, Pak. Di Quran itu bukan masalah urusan sholat puasa saja. Ya, semua urusan sudah dibahas. Sehingga orang yang betul-betul selamat yang ngerti Quran dan mengamalkannya. Kemudian aziman ala qiyamil lail, memiliki niat kuat untuk bangun malam. Di antara cara ibadah, nah tidur yang nilai ibadah, niatkan. Waktu tidur itu saya niat bisa bangun malam. Karena tahajud tidak sah kecuali tidur dulu. Tahajud tidak sah kecuali tidur dulu. Niatkan. Sambil membaca Bismikallahumma Rabbi wadhatu jambi. InsyaAllah kita bahas masalah adab-adab tidur untuk yang akan datang, insyaallah. Sebagai paripurna majelis, ya,
Ada yang mau bertanya, silahkan. Saya itu punya kebiasaan nunggu yang menurut saya itu baik. Karena kalau pulang habis maghrib, bisanya malas itu kalau pulang. Jadi sering nongkrongnya ya di serambi musola. Ya namanya sama-sama jahil, omongannya nggak karuan juga. Ya menurut saya sih baik karena lebih bisa. Yang tersindir berarti sama itu kumpulan saya. Nah itu mohon nasihatnya. Terus yang kedua, kalau Nabi itu pasti bernilai ya. Walaupun majelis nggak ada majelis, mungkin hidupnya bernilai. Tapi kadang kita kalau zaman saya sendiri yang tersindir bisa jadi mana? Itu hidup nggak usah masa serius terus jadinya cari-cari yang seperti apa itu tanda-tanda hati yang sudah sumpah ya seperti apa mungkin tertutup setiap. Oh iya. Jadi ibadah itu perlu ilmu ya. Ibadah itu perlu ilmu. Di antara faedah dalam Nabi pernah mengatakan mukaffirat itu hal-hal yang melebur dosa. Ada 3 perkara yang Nabi sebutkan bisa melebur dosa. Yang pertama, kasratul khutu ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Artinya semakin jauh langkah Anda, semakin besar ampunan Allah untuk Anda. Yang kedua, wantidarus sholah ilas sholah. Nah, ini yang saya bahas. Habis sholat fardu, menunggu sholat fardu yang kedua. Nah, ini ibadah besar itu, termasuk mukaffirat, pelebur dosa kata Nabi. Yaitu, tapi dengan adab. Adabnya apa? Adabnya minimal, kalau memang Anda nggak bisa mengisinya dengan sholat, atau dzikir, atau baca Quran, jangan lalai. Karena nunggunya itu bukan di rumah ya, nunggunya di masjid. Arti nunggu di sini di masjid, bukan nunggu di rumah. Saya nunggu pulang dulu, bukan nunggu ngaran. Nunggu itu Anda tetap di tempat sampai waktu sholat kedua. Sehingga dalam hadis yang disebutkan innamal musolli al muntadiru fi shalah kal musolli. Orang yang menunggu sholat hukumnya seperti orang yang sholat, pahalanya sama. Anda datang ke masjid jam 5:30 sore untuk sholat maghrib, itu dinilai dengan syarat nunggunya jangan di atas motor sambil HP-an. Nunggunya masuk masjid berzikir. Nah sama antara maghrib isya itu, seumpama yang sering paling gampang itu maghrib isya. Itu waktu fadilah. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus al-kunuz kullal kunuz fi ihya bainal isya'ain. Termasuk pemberian besar bagi Allah kalau orang itu diberi taufik menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadah. Itu berarti pemberian besar untuk dia. Dengan apa? Terserah. Di rumah pun bisa, khususnya bagi perempuan yang mereka afdolnya memang sholat di rumah. Dengan mungkin baca Quran, tapi paling afdolnya hadir majelis ilmu kalau ada. Kalau ada majelis ilmu, paling afdolnya menghidupkan waktu itu dengan hadir majelis ilmu, karena wajib. Kalau nggak ada Ustaz, sholat awabin. Ada sholat awabin itu sholat antara maghrib dan isya selain ba'diyah, dan itu biasanya 6 rakaat maksimal 20. Kalau nggak kuat Ustaz, tawar-nawar lagi ya, baca Quran aja. Bosan baca Quran, tasbihan. Jangan dibuat ngomong sesuatu yang duniawi. Kenapa? Karena akhirnya sesuatu yang bernilai itu menjadi nggak bernilai lagi. Kasarannya gini. Ada orang
begadang ibadah full semalam suntuk. Tapi habis subuh tidur. Kata ulama, lebih afdol engkau tidur semalam suntuk, habis subuh jangan tidur. Karena intinya di situ. Intinya ibadah di situ. Nah, sama kayak tadi, daripada saya ngobrol, mending saya pulang baca Quran. Atau ngajari anak tugas apa, daripada saya lalai di antara maghrib dan isya. Nah, sehingga di sini sudah bagus niatnya, cuman tadi banyak godaan ini yang repot. Banyak ranting-ranting ini harus kita sisihkan ya. Sehingga berkualitas, menunggunya kita akan sholat isya itu berkualitas. Termasuk yang gak baik, ngobrol di masjid. Dalam hadis Nabi bersabda, al-kalam fil masjid yakulul hasanat. Bicara duniawi di masjid makan kebaikan. Kama yakulun narul hatab, seperti api makan kayu bakar. Itu ada hadisnya itu. Ya, sehingga iktikaf bagus. Tapi kalau iktikaf ngobrol bola, ngobrol dunia, nggak usah. Mending di rumah aja. Ini harus kita ngerti ya, semuanya bil ilm, semua itu pakai ilmu. Terus kemudian tadi apa tadi yang kedua tadi? Kalau Rasul itu kan semuanya itu kan bernilai ya. Mungkin ya majelis-majelisnya. Kita ini kan sudah kerja, sudah kayak gini. Ya majelis-majelis kita kadang nyeleweng-nyeleweng seperti itu gitu. Yang untuk ini. Nah, itu apakah tanda-tanda hati kita itu sudah sumpah? Iya, sumpah itu wajar ya. Penat itu wajar. Cuman yang menjadi titik fokus kita, dengan apa kita menghilangkan sumpah itu. Itu yang perlu, dengan apa. Dan itu adalah penting dalam pendidikan dari sejak dini. Seseorang anak kalau dia dididik mencari hiburannya itu dengan ibadah, dia nggak akan merasa terpaksa. Wah, ini sampean baca dzikir aja, nggak sumpah baca dzikir. Kebalikannya, dengan dzikir dia tenang. Nabi itu disebutkan kalau dapat musibah alja ila sholat, Nabi langsung ngambil wudhu sholat. Apakah itu terpaksa? Enggak. Apakah itu masuk dalam memaksa diri untuk ibadah? Enggak. Justru itu hiburannya. Nah, sekarang kita ini pengen, ya Pak, hiburan saya itu ibadah. Karena ada ya orang itu kadang-kadang pas sumpek dia ke masjid itikaf. Ya mungkin kalau zaman sekarang karena ber-AC sih. Ya, ber-AC santai, rebahan habis zuhur. Coba zaman dulu mungkin nggak ke masjid ya. Kalau musim masa panas juga nggak ke masjid. Karena dingin aja ke masjid. Ya syukur-syukurlah daripada nggak di masjid kan. Cuman dari situ kita memang dilatih oleh Allah untuk setiap waktu melatih diri kita. Karena itulah mujahadah, melawan nafsu itu nggak ada hentinya. Nggak ada hentinya. Ya. Nggak ada orang itu sampai full itu nyampe puncak, nggak ada. Nggak ada orang itu sampai puncak. Kenapa? Karena setiap orang itu akan naik terus. Derajat di surga itu nggak ada puncaknya. Al-Firdaus itu masih berlevel. Al-Firdaus itu masih berlevel. Ini disebutkan orang ahli surga pun punya penyesalan. Surga nyesel, ada. Apa? Nyesel ada satu waktu di dunia yang nggak dia buat dzikir kepada Allah. Dibuat lalai, nyesel dia. Coba waktu itu saya dzikir atau istighfar lumayan bisa naik tingkat. Nyesel dia. Ini ahli surga, ya apa yang di neraka. Sehingga kita di dunia memang dipaksakan untuk senang. Senang dengan apa? Dengan ibadah. Agar nggak terpaksa. Karena itulah istilah ikhlas, ya, itu nanti. Ayo sholat sunnah, nggak usah, kenapa? Takut nggak ikhlas. Ya.
Kalau terpaksa saya nggak ikhlas, nggak ada pahala. Lu paksakan dulu. Nggak ada istilahnya langsung ikhlas, Pak. Nggak ada. Semua itu perlu dipaksa dulu. Anak kecil makan itu, lihat, dipaksa dulu. Ada orang ibunya digendong kemana-mana demi untuk 2 suap masuk. Kalau sudah besar, nggak perlu lagi digendong. Dia yang minta, makan. Kenapa? Sudah menikmati. Nah, kita ini level memaksakan diri untuk ibadah. Sampai ibadah itu merasa menjadi menjadi kebutuhan kita. Bahkan Nabi bukan lagi hiburan. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dia jadikan hiburanku itu dalam sholat. Nah, orang yang ngikut jalur Nabi, maka dia akan merasakan sedikit itu. Kalaupun bukan di sholatnya, di baca Qur'annya. Belum sampai baca Qur'an nikmat, ya di dzikirnya lah. Belum sampai ke dzikir, ya kumpul dengan orang soleh lah. Duduk-duduk di majelis itu tenang hatinya. Minimal di situ dia dapat. Dan itulah orang yang sudah senang dengan ketaatan, dia gusar dengan lalai. Orang yang merasa nyaman dengan ketaatan, dengan ingat Allah, dia akan gelisah di tempat lalai. Di acara-acara yang lalai dia gelisah. Kapan pulang, kapan selesainya nih? Coba gak diundang, saya gak mau hadir. So gitu. Ya maaf, saya pribadi. Kalau undangan-undangan yang model-model campur baur ini, saya sering gak hadir. Saya pribadi sering gak hadir. Ya. Dan itu bukan wajib ya. Kecuali kalau laki semua, ya saya hadir. Kalau mas campur-campur, apalagi sampai ada elektronnya, maaf saya nggak hadir. Walaupun disuruh ini orang yang nggak apa-apa, resiko sudah. Asal dia tahu, yang penting dia tahu ini nggak baik, gitu aja. Gelisah, hati itu gelisah. Ya kenapa? Karena tadi. Nah, sekarang itulah dalam kata ulama mengatakan orang yang merasa tenang dengan kesendiriannya berzikir, dia akan gelisah ketika kumpul orang banyak. Orang yang tenang berzikir sendiri, nikmat dia sudah, dia gelisah kalau kumpul orang banyak itu. Oh, saya nyaman sendiri, ngapain itu? Nah, cuma itu nabi levelan. Ya. Sehingga kadang-kadang orang-orang seperti mereka itu seperti terasingkan di dunia, karena bukan kampungnya sini. Kampungnya bukan di sini, kampungnya di akhirat. Jadi dia merasa terasingkan. Dan itu termasuk baik ya. Walaupun kita mandang, wah ini gak bisa bergaul nih menurut kita. Karena kacamata kita seperti itu. Tapi untuk mereka, bahkan pengarang ini, Baru Haddad, itu bilang, aku ini aslinya untuk zaman-zaman sahabat. Tapi muncul zaman sekarang ini gelisah, kata beliau. Di masa beliau itu beliau gelisah, karena bukan masanya. Masa beliau itu di zaman-zaman sahabat itu kata beliau. Kan itulah wajar. Di masa beliau itu yang hadir majelis gak banyak. Padahal beliau menjadi pimpinan wali itu hampir 60 tahun. Cuman gak ada yang ngerti kalau beliau itu pimpinan para wali. Gak banyak orang, gak banyak. Waktu masyhurnya waktu wafat baru terkenal. Wafat baru terkenal. Dan itu selamat, hatinya selamat. Kenapa? Gak sampai ujung. Nah itu bagus. Terkenalnya setelah wafat biarkan. Waktu hidup gak dikenal orang. Nah, ya dalam hal ini ya tadi beda level, beda kenikmatan. Beda level, beda kenikmatan. Dan kita jangan ingkar adanya orang seperti itu. Karena kita belum nyampe ke levelnya. Ya. Jadi kalau kita merasa saya belum saat, ya wajar. Setiap kita harus merasa kurang. Gak boleh merasa sudah puas dengan amal, jangan. Merasa kurang terus. Karena itu sifat orang yang fastabiqul khairat. Dia berlomba-lomba mencapai kebaikan. Ya. Alhamdulillah. Semoga dengan ini kita lebih mendekat kepada Allah Ta'ala, lebih mendapatkan cintanya dan cinta Rasulnya, serta dikumpulkan nanti dengan Nabi Muhammad dan para aulia, para syuhada,
di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. ورزقنا كل حلالا دائما وأخل أنبياء لما نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.